Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mona Cynthia Bella, salah satu mahasiswa Universitas Islam Indragiri dengan program studi manajemen semester 2. Ini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas ekonomi makro yang diampu oleh Bapak Agus Maulana SEMM. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan biodata diri saya. Nama Mona Cynthia Bella, tempat tanggal lahir Tembilahan 6 Januari 2006, NIM 10/1241010027, kelas manajemen A, semester 2, alamat Jalan Tanjung Priuk, Gang Tanjung Selatan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pengertian ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ini berfokus pada perubahan agregat dalam perekonomian seperti pengangguran, tingkat pertumbuhan, produk domestik, bruto, dan inflasi. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan, pasar bisnis, konsumen, dan pemerintah berperilaku. Makro mengkaji fenomena ekonomi secara luas seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto, dan perubahan pengangguran. Sejarah ekonomi makro. Sejarah makroekonomi. Sementara istilah ekonomi makro tidak terlalu tua, kembali ke tahun 1940-an. Banyak konsep inti ekonomi makro telah menjadi fokus studi lebih lama. Topik seperti pengangguran, harga, pertumbuhan, dan perdagangan telah menjadi perhatian para ekonomi sejak awal disiplin di tahun 1700-an. Elemen karya sebelumnya dari Adam Smith dan John Stuart Mill membahas isu-isu yang sekarang akan diakui sebagai dominan ekonomi makro. Dalam bentuknya yang modern, makroekonomi sering didefinisikan dimulai dengan John Maynard Keynes dan bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money pada 1936. Keynes menjelaskan dampak dari depresi besar ketika barang-barang tetap tidak terjual dan para pekerja menganggur. Kesuksesan utama makroekonomi adalah cabang ekonomi yang berurusan dengan struktur, kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Dua bidang utama penelitian ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan siklus bisnis jangka pendek. Selanjutnya, ekonomi dalam bentuknya yang modern sering didefinisikan dimulai dengan John Maynard Keynes dan teorinya tentang perilaku pasar dan kebijakan pemerintah di tahun 1930-an. Beberapa aliran pemikiran telah berkembang sejak itu. Berbeda dengan ekonomi makro, ekonomi mikro lebih fokus pada pengaruh dan pilihan yang dibuat oleh perilaku individu dalam ekonomi, orang, perusahaan, industri, dan lain-lain. Jika diterapkan dengan benar, teori ekonomi dapat menjelaskan bagaimana ekonomi berfungsi dan konsekuensi jangka panjang dari kebijakan dan keputusan tertentu. Teori ekonomi makro juga dapat membantu bisnis individu dan investor membuat keputusan yang lebih baik melalui pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak tren dan kebijakan ekonomi yang luas pada industri sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.